Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke ziarah hari ketiga. Judulnya, Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita rindukan. Apalagi kerinduan untuk bertemu dengannya. Pada hari Sabtu tanggal 14 April, aku mengajak suamiku untuk mencari tahu cara untuk mengunjungi Jalan Sydney lagi sebelum kami menikmati makan pagi. Selain masih banyak yang belum dilihat, ada dorongan yang kuat untuk datang ke tempat itu lagi. Ku coba bertanya pada petugas hotel bagaimana cara dan berapa lama untuk mencapai tempat tersebut. Tapi akhirnya kami urungkan niat itu karena sepertinya tidak mungkin untuk ke sana sendiri. Mengingat waktu perjalanan yang tidak singkat, tidak juga mengerti bahasanya dan juga tidak tahu jalannya, arahnya. Waktu itu belum ada GPS. Ada kekecewaan, dan itu saya ungkapkan pada Michael pada waktu makan pagi. Kami mulai hari bersama-sama dengan kelompok dengan melakukan breakfast di hotel ya. Breakfastnya ala Polandia. Dari jam 6:30 sampai 7:30. Dan setelah itu kami siap-siap meninggalkan Warsawa menuju Czestochowa, menuju Black Madonna, kira-kira 2,5 jam perjalanan. Karena rasa penasaran, saya ungkapkan ke Michael ya bahwa saya ingin datang ke sana lagi. Karena tadi malam kan datangnya malam, jadi belum kelihatan gedungnya, semuanya masih gelap. Kita hanya bisa masuk ke kapel kecil dan foto bersama dengan beberapa suster. Yang luar biasa, Michael menanggapi permintaan tersebut walaupun tidak ada rute, tidak ada jadwal untuk kita kembali ke biara tersebut. Pertama, memang tidak ada jadwal untuk mengunjungi biara tersebut. Begitu pula kemarin ya, hari ini saya ingin datang lagi ke sana dan Michael merespon dengan sangat baik. Dia bicarakan dengan Pak Robi, juga dengan supir, dan ternyata dapat respon yang luar biasa. Supir katakan, bis bisa diatur melewati Jalan Sydney lagi. Tuhan memang selalu mendengarkan apa yang kita rindukan, apalagi kerinduan untuk bertemu dengannya. Dengan leluasa pagi itu kami bisa menikmati biara tersebut dari luar. Bisa mengambil foto, bisa mengambil gambar Suster Faustina yang terpampang di luar gedung. Dan ya, kita punya kegiatan masing-masing. Saya tanpa diduga sepertinya dibimbing untuk jalan ke bawah. Dan di sana saya menemukan suatu kapel tua dari biara tersebut. Semula saya ragu, gimana ya cara masuk ke dalam kapel tersebut, boleh nggak masuk? Ada umat masuk. Saya nggak berani nanya, nggak berani ikut masuk. Tapi pada waktu ada umat keluar dari kapel tersebut, saya bertanya dengan bahasa tubuh ya, maksudnya saya boleh masuk nggak? Dan dia mempersilahkan, ya masuk gitu ya, mendorong saya untuk masuk. Dan saya buka pintu, saya lihat di dalam ada beberapa umat, dan dengan penuh sukacita saya mengajak teman-teman yang lain yang ada di sekitar saya untuk ikut masuk ke dalam kapel. Dan pada waktu masuk ke dalam kapel, suami saya katakan, kok rasanya lain ya masuk ke kapel ini. Dan Pater Robi War langsung menanggapi komentar Haryanto tersebut. Benar, Har. Karena kalau tempat ini sering dipakai oleh orang kudus untuk berdoa, maka tempat ini akan mempunyai aura khusus yang akan mendatangkan kesejukan dan damai. Lantai dari kapel tersebut masih terbuat dari kayu. Dan kalau kita berjalan, mengeluarkan suara berdenyit dari lantai tersebut. Barang-barang di dalam kapel itu juga sudah tampak tua dan sederhana. Termasuk juga ruang pengakuan dosanya yang sangat antik. Ternyata kapel tersebut pernah
rusak akibat perang. Dan aku yakin, walau aku hanya bisa mereka-reka mengingat keterbatasanku dalam hal berbahasa Polandia ya. Inilah kapel yang dipakai Helena pada waktu diminta oleh muder kepala untuk bertanya pada tuan yang punya rumah ini. Untuk mengetahui apakah Suster Faustina atau si Helena kecil ini diterima untuk masuk ke dalam biara tersebut. Karena kita semua ingat ya, pada waktu pertama kali Helena datang ke biara tersebut, awalnya bahkan suster mau menolaknya. Tapi muder kepala tergerak waktu melihat Faustina, waktu melihat Helena. Dari dalam hatinya dia pikir jangan langsung ditolak. Biar dia masuk aja dulu, dengerin dulu maunya apa, baru nanti ditolak. Tapi setelah masuk, setelah berkomunikasi, ada suatu relasi, muder kepala melihat ada sesuatu yang luar biasa dari si gadis ini, dari Helena ini. Kemurnian dan ketulusan hatinya terpancar dari wajah Helena. Sehingga muder kepala nggak menolak, tapi dia katakan, kamu harus tanya sama tuan yang punya rumah ini, akan menerima kamu atau enggak. Dan pada saat itu Helena langsung berlari ke kapel dan bertanya pada tuan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku? Dan terdengarlah jawaban dari Yesus bahwa dia menerimanya. Engkau ada di hatiku. Itulah yang ditulis oleh Suster Faustina ya dalam diary-nya. Cerita tentang Helena, dia diterima komuni pertama pada tahun 1914. Tanggal 1 Agustus 1925 dia masuk ke dalam biara, diterima ya. Jadi kejadian Suster Faustina ke kapel tersebut itu sebetulnya tahun 1924. Dia kerja lagi 1 tahun, tahun 1925 bulan Agustus dia masuk ke kapel tersebut. Tanggal 30 April 1926 dia menjadi Suster Faustina. Dan 30 April 1928 dia mengucapkan kaul yang pertama. Tanggal 22 Februari 1931 dia melihat penampakan Yesus yang Maha Rahim di kamarnya di Plok. Dan tanggal 13-14 September 1935 dia langsung mendapat doa koronka yang langsung didiktekan oleh Yesus. Semuanya itu diakhiri dengan kematiannya tanggal 5 Oktober 1938. Dan sekarang 5 Oktober menjadi hari pesta nama Santa Faustina. Tahap beatifikasi mulai 21 Oktober 1965. Tahap kedua tanggal 31 Januari 1968. Dan pada tanggal 18 April 1993 dia diangkat menjadi beata. Dan tanggal 30 April tahun 2000 Suster Faustina diangkat menjadi santa. Dengan hati lega dan gembira, kami meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, seorang ibu yang sangat energik dan periang, yaitu Ibu Yoke, memanggil saya sebagai Suster Faustina. Pater Robi juga merasa sangat gembira karena sedikit banyak saya sudah membantu menceritakan misi dari Suster Faustina yang menjawab panggilan Yesus dengan berbagai cara. Ada rasa senang dan bangga dalam hatiku, dan aku berdoa semoga aku selalu dapat menceritakan siapa Suster Faustina, pengalaman hidupnya, juga terutama cerita mengenai devosi kepada kerahiman ilahi. Di sepanjang perjalanan kami mulai berlatih menyanyikan lagu-lagu kerahiman, seperti lagu Jesus, I Trust in You. Sharing pun dilanjutkan dalam perjalanan itu. Sebuah kisah tentang pastor yang sakit jantung, yang berjalan beberapa langkah saja sudah kelelahan, tetapi mengalami kesembuhan setelah berdoa pada hari pesta Santa Faustina 5 Oktober,
dan juga cerita tentang Ugo Vesta. Ugo Vesta berniat ziarah ke Roma untuk menghadiri audiensi dengan Bapak Paus Yohanes Paulus II. Tapi akhirnya dia pergi juga ke gereja Kerahiman Ilahi di Trente sesuai ajakan dari suster-suster dari kelompok Suster Teresa dari Kalkuta yang juga pergi ke sana dan mengalami kesembuhan di hadapan gambar Tuhan yang Maha Rahim. Kemudian saya juga cerita tentang Suster Faustina yang diminta Yesus untuk berdoa koronka, antara lain untuk seorang bapak yang sangat menderita pada saat menjelang ajalnya. Karena doa koronka adalah doa untuk meredakan murka Allah. Dan di dalam doanya, Suster Faustina dapat melihat keadaan bapak tersebut yang dikerubuti oleh beberapa setan yang siap mengambil nyawanya jika ia meninggal. Memang, malaikatnya juga ada di situ, tetapi malaikat menjadi tidak berdaya karena dosa-dosa bapak tersebut. Ketika doa koronka didaraskan secara perlahan tapi pasti, Suster Faustina melihat setan-setan itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Dan akhirnya sang bapak meninggal dengan tenang dan dengan wajah penuh kedamaian. Kalau bicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi, dapat juga dianalogikan dengan peristiwa sehari-hari. Pada saat kita dalam keadaan kenyang, makanan yang enak sekalipun tidak terlalu menggugah selera untuk makan lagi. Rasa syukur pun sepertinya biasa saja. Lain halnya pada saat kita sedang kelaparan. Makanan yang sangat sederhana pun akan menjadi sangat bernilai. Kita baru sadar bahwa hal itu adalah sarana pemuas lapar satu-satunya yang sangat berharga. Demikian juga dengan devosi ini. Allah justru memberikan rahmat-rahmatnya yang tersembunyi pada saat kita mengalami kekurangan, kekosongan jiwa, pada saat kita membutuhkan, terutama bukan pada saat kita kenyang. Blessing in disguise. Dalam penderitaan rahmat akan tampak, akan kelihatan dan dirasakan. Kita akan tahu betapa Allah itu maha baik dan maha rahim. Dalam satu pesannya kepada Suster Faustina, sepertinya aku hanya benda mati bagi mereka, karena mereka menyambutku tidak dengan sungguh-sungguh. Padahal betapa besar arti menyambut tubuh Kristus itu, mengingat ini adalah bukti betapa Allah mengasihi umatnya. Sudah sepantasnya kita menyambutnya juga dengan rasa penuh syukur, menghormatinya, bahkan mengimaninya bahwa inilah tubuh Yesus yang diberikan pada kita sebagai bukti Allah yang maha baik, yang mengorbankan anak yang dikasihinya untuk kita manusia yang hina dina. Itu cerita untuk hari ini. Nanti saya lanjutkan besok untuk cerita kunjungan ke Cesto Choa. Karena ceritanya cukup panjang, jadi saya bagi menjadi 2 cerita.